Ngechat. Iya. Lanjut. Mobil. Aja orang coba dikit dikit ketemu. So iya tangkok kok ini jangan nggak serem deh. Lengan lemu ibi. Lagi ini. Ikan betul. Ya Allah, bismillah. Di pen nih. Bangkit. Ada tak tahu ngarah di ngudin beri ya cek. Ya Allah, alhamdulillah. Inna mari. Alhamdulillah. Fatihah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Halaman berapa kita ya? 69. 6. Apa? Ma beda halaman 69. Oh, 6 ya. Sedap. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anzil 'alaina barakatak wa rizqna libasan afika wa afiyatik wa 'allimna min ladunika ilman nafi'an wa 'amalan mutakabbalan ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas wal asy'ariyu ini ya. Wal mu'taziliyu, betul. Oh, wa innama iktasara Ahmadu ala ta'wili hadhil ahadits ats-tsalatsah. Iya. Oke. Iya kan iya. Iya betul, Bang. Oke. Tapi mula-mula kita akan berbicara tentang ilmu sebelum ini. Jadi ilmu ini kalau dalam pandangan dalam Islam ya, yang disebut dengan ilmu itu adalah ilmu itu adalah cermin yang dia menyerap objek dari sesuatu yang lain. Itu ilmu. Jadi umpamanya Sultoni punya pengetahuan tentang Maksim, berarti tempatnya ilmu yang ada di dalam diri Sultoni itu bisa menangkap gambarnya yang ada di gambar tentang Maksim. Jadi itu Sultoni dianggap tahu tentang
binatang baksin. Misalnya, nah, nampak enggak mukamu di sini? Tak nampak karena hitam. Iya, yang tak kecil. Oke. Karena hitam ya. Nampak walaupun nampak. Jadi sesuatu yang melekat itu namanya sumber pengetahuan. Gambar sultan yang ada di dalam itu namanya ilmu, ya. Jadi ilmu itu eh, adalah cermin yang menyerap objek yang diketahui al-maklum sesuatu di depannya. Sehingga kalau pemahaman ilmu demikian, maka ilmu itu adalah sesuatu yang dia hanya akan bisa dicerap tergantung tingkat kecerahan cerminnya. Cerminnya terang apa enggak? Kalau cerminnya terang, maka objeknya terang. Kalau cerminnya buram, ya buram hasilnya. Banyak bintik-bintik, ya gitu juga objeknya jadi rusak. Ya, oke, biar lebih milenial kayak contohnya inilah. Contohnya adalah kamera. Ya, contohnya kamera. Jadi, nah, itu kan tergantung tingkat kecerahan kameranya kan. Kalau kameranya bagus, maka gambar yang diperoleh bagus. Kalau kameranya buruk, maka gambar yang diperoleh juga buruk. Nah, ilmu itu adalah diperolehnya gambar, ya, bukan gambarnya, tapi diperolehnya sebuah gambar di hadapan cermin yang ada di depannya, di hadapan benda yang ada di depan cermin. Nah, sehingga semakin terang cerminnya, semakin jelas objek di depannya, semakin kotor ya semakin kotor gambar yang didapatkan. Nah, oke. Apa sebenarnya cermin itu yang bertugas untuk mengambil sinar ilmu? Cermin itu adalah hati kalau teman. Al-kolbu, kolbu. Jadi bukan kolbu yang di sini ini ya. Al-kolbu itu maksudnya mahallul ilmi, tempatnya ilmu. Nah, jadi semakin bersih hatinya, ya semakin jelas yang akan didapat. Semakin bersih al-kolbu itu, semakin gampang ilmu masuk. Nah, sehingga keilmuan yang diserap itu benar-benar jelas. Kalau hatinya jelas, kalau hatinya tidak jelas ya enggak. Ini. Ya, karena itu penting dalam mengaji, dalam belajar kita itu melakukan riyadhah dan mujahadah tazkiyatun nafs. Sudah kita lakukan. Misalnya dengan tiap maghrib istighosah, setelah itu baca burda. Itu langkah kecil kita untuk melakukan tasqil istilah. Tasqilul qalb. Membuat hati itu semakin terang sehingga objek ilmu yang masuk itu nanti kian jelas pula. Oke, apa berat itu berat ya? Anda. Nah, saya cuma ingin mengatakan bahwa kalau kita punya pengetahuan ataupun punya cita-cita tinggi dalam ilmu, maka harus diiringi dengan mem- mem- mengasah, mengasah cermin, bukan mengasah ya, rajin-rajin membersihkan cermin agar objek yang didapatkan semakin jelas. Nah, kira-kira gitu. Dan langkah-langkah ataupun hal-hal sederhana yang kita kerjakan itu bisa kita jadikan sebagai cara untuk melakukan penjernihan jiwa. Sholat itu riyadhah terbaik sudah sholat. Sholat, zikir, setelahnya berdoa itu sudah merupakan riyadhah. Nah, gitu ya. Jadi itu istilahnya kata orang mentirakati ilmu itu begitu. Jadi simpel. Mentirakati ilmu itu sholat, berdoa, untung-untungan alhamdulillah kita bisa istighosah, kemudian bisa baca burda tiap habis maghrib. Wah itu obat mujarab gitu dalam memperkuat ataupun memperjelas lah ya, cermin yang seringkali kotor karena kita bawa ke Joglo, kita bawa ke Kambar, kita bawa ke Bento, dan bawa ke Solo, betul. Dan Dedung maghrib. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa inna ma wa qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bihi wa matana madadihi wa anwari wa sarawi fid dharain. Wa inna ma iktasara Ahmadu ala ta'wili hadhihi al-ahadits thalathati li'annahu lam yadhhar indahul istiharatu illa fi hadzal qadri li'annahu lam yakun mum'inan fi an-nadharil aqliyyi walau am'ana la dhahara lahu dzalika fil ikhtisas bi jihati fawqin wa ghairihi mimma lam yu'awwil. Oke, saya artikan secara umum saja kira-kira maksud dari 4 paragraf, 4 baris. Jadi Imam Ahmad bin Hambal di dalam sebuah riwayat, tapi riwayat yang lain menyebutkan, di dalam satu riwayat katanya beliau hanya mentakwil tiga hadis yang kemarin kita bahas. Al-Hajarul Aswadu yaminullahi fil ardi. Kemudian yang kedua, qalbul mu'min baina isba'aini min asabi'ir rahman. Yang ketiga, inni la ajidu nafasar rahman min qibali janibil yaman. Jadi ada 3 riwayat itu yang hanya ditakwilkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, walaupun di dalam kajian yang lain disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal juga mentakwil beberapa ayat ataupun hadis yang tidak bisa kita terima makna zohirnya. Nah, gitu loh. Tidak bisa diterima itu maksudnya kenapa? Karena memang kalau dipahami secara zohir, secara bahasanya saja ya, teksnya saja kita pahami, mustahil gitu. Namanya Allah punya tangan. Dalam Al-Quran kan ada, yaitu Allah fauqa aidihi. Nah itu kalau dipahamin Allah punya tangan, tangan. Nah kalau umpamanya kita pahami cuma Allah punya tangan saja, dohirnya saja, itu nanti bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Oh berarti Allah punya tangan dong. Nah, tangannya seperti apa? Nah, oleh karena itu ketika ditanya tangannya seperti apa, maka itu perlu ditakwil. Oh, bukan tangan yang begitu maksud. Nah, tapi karena Imam Ahmad bin Hambal ini adalah ulama yang menjunjung tinggi tradisi salaf ya, karena beliau ini ahlul hadis. Jadi seorang ulama yang menjunjung tinggi madhab salaf. Madhab salaf ini kira-kira madhab yang asumsinya adalah yang terbaik itu adalah apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kalau Nabi tidak mengajarkan, ya sudah berarti itu tidak bukan tidak baik, ya sudah berarti itu merupakan suatu yang baru, kira-kira begitu. Sekalipun benar, kebenarannya itu tidak sampai pada derajat kebenaran yang bisa dipegang, tapi kebenaran yang sementara. Ada kebenaran yang hakiki kira-kira, kebenaran yang tidak bisa dibantahkan, ada kebenaran yang bisa didiskusikan, dinegosiasikan. Nah, ulama-ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal ini itu menganggap bahwa kebenaran yang ada di zaman Kanjeng Nabi itu kebenaran yang sifatnya tidak bisa didiskusikan. Dia sudah mencakup ke semua hal. Dia bisa berlaku di setiap zaman. Sedangkan kalau ada kebenaran hari ini, maka kebenarannya itu hanya bersifat sementara, bersifat negosiasi. Ah, kira-kira begitu. Paham ya? Umpama, oke, saya kasih contoh. Di zaman Nabi tidak ada orang tahlil kayak di Indonesia. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hambal, apakah lebih baik orang mati itu ditahlilin kayak di Indonesia? Apa dia mengikuti zaman Kanjeng Nabi yang cuma didoakan saja di atas kuburan, setelah itu ya sudah. Didoakan setelah itu saja. Dengan ziarah ataupun dengan doa-doa sendiri yang dikhususkan untuk kepada almarhum atau almarhum. Nah, kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, ini yang tahlil benar selama kuat, selama punya dasar dengan syariat. Artinya tidak melanggar syariat. Tak benar dengan catatan tidak melanggar syariat. Karena beliau setuju dengan pembagian ada bid'ah yang baik, ada yang bid'ah yang buruk. Nah, kan gitu kan ya. Nah, tetapi mana yang standar kebenarannya tinggi, yang paten mutlak, enggak. Nah, itu adalah yang ada di zaman Kanjeng Nabi. Sehingga kalau ada tradisi yang tidak yang baru ada di zaman sekarang, itu bisa didiskusikan benar salah. Tetapi kalau sudah ada kebenaran yang datang dari Kanjeng Nabi, itu tidak bisa didiskusikan lagi. Harus dipahami apa adanya.
Paham ya? Sama dengan begini. Umpamanya kamu sama Pit diskusi. Diskusi ini itu Udin lah satu lagi. Udin ikut juga akhirnya Fajar lagi. Ikut juga Fajar, Udin diskusi. Banyak-banyak hal kalian diskusikan. Pada akhirnya diskusi itu harus ada yang memutuskan. Yang memutuskan katakanlah saya yang memutuskan. Akhirnya aku putuskan. Jawabannya yang benar adalah ini. Nah, ketika jawaban itu diputuskan, maka diskusi yang kalian lakukan itu sudah tidak ada artinya. Karena sudah ada satu otoritas yang berbicara. Dan itu unquestionable. Ya, tidak bisa dipertanyakan. Loh kok bisa begitu? Jangan. Sudah terima aja gitu. Nah, apa? Nah, betul. Tidak bisa dipertanyakan gitu. Gitu ya. Nah, sama dengan begitu ulama salaf itu kayak Imam Ahmad bin Hambal. Ini muridnya Imam Syafi'i Ahmad bin Hambal ya. Panjang ceritanya Imam Ahmad bin Hambal ini sangat wow, orang. Beliau ini salah satu orang yang nanti di zamannya Khalifah Al-Ma'mun orang yang paling kuat memegang tidak bisa berkompromi sama sekali ketika Al-Ma'mun melakukan mihnah. Mihnah ini adalah satu peristiwa sejarah, politik sejarah, politik ilmu, politik agama juga bahkan yang menjadi yang digunakan untuk melanggengkan satu kekuasaan. Waktu itu Al-Ma'mun mengatakan dipengaruhi oleh Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Maksudnya Al-Quran itu makhluk bagi mereka adalah Al-Quran yang ada hari ini itu it's nothing to do. Tidak ada hubungan apapun dengan Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Nah, gitu. Tapi kalau dalam Asy'ariyah enggak, Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini adalah kodim karena dia sama dengan Quran yang ada di atas. Walaupun yang di atas itu tidak berbentuk huruf, tidak berbentuk suara. Al-Quran ini kan kalamullah, betul ya? Al-Quran kalamullah. Oleh karena dia kalamullah, Allah punya sifat kalam, ya kan? Nah, sifat kalam Allah itu kodim. Nah, kenapa sifat kalam Allah kodim? Ya karena zatnya kodim. Nah, zat yang punya sifat yang kodim, zat yang kodim berarti sifat yang dimiliki juga kodim, kan begitu. Kodim itu maksudnya di luar ruang dan waktu, kira-kira. Yang tidak bisa berubah, apa segala macam, tidak punya fisik, tidak punya ini macam-macam kodim. Bisa dimaknain apalah. Tapi kira-kira makna kodim itu eternal kalau bahasa Indonesia. Nah, kalau menurut Mu'tazilah, enggak, Quran yang sekarang ada ini itu bukan, itu diturunkan dari Allah, dia dibawa oleh Kanjeng Nabi dan lain-lain sama dengan yang di Lauh Mahfuz. Tetapi dia hanya teks hari ini. Beda dengan Asy'ariyah yang menganggap bahwa ini walaupun teks, tapi teksnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dia merupakan sifat sifat dari wujud kalam Allah. Nah, gitu kira-kira. Wujudnya kalam Allah itu teks ini Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah bentuk dari pada sifat kalam Allah yang qadim. Kemudian kalau sudah berbentuk huruf begini, ya hadis huruf-hurufnya. Tetapi isi totalitas Qur'annya itu setara dengan sifat kalam Allah. Kira-kira begitu. Sama. Nah, gitu ya. Sama dengan Imam Busyiri ngarang syair burda. Kemudian eh, oke, sebelum itu. Tapi kok malah jauh ya? Jauh ya? Nah, berat. Tak apa-apa, dipaksa mikir dulu ya. Oke, Asy'ariyah ini untuk mengatakan bahwa Quran ini qadim, bahwa keseluruhan Quran ini tidak boleh dianggap hadis, kecuali huruf-hurufnya hadis. Kalau huruf-hurufnya ya baru. Artinya diciptakan oleh manusia. Diciptakan oleh manusia. Hurufnya apa segala macam bisa berubah. Kan ada kodifikasinya mulai zaman Rasul, transformasi huruf-huruf dan lain-lain. Nah,
Nah, kalau Asy'ariyah menganggap begini, kalam itu ada dua, ada kalam nafsi, ada kalam lafzi, kan begitu. Ada kalam yang dia berbentuk lafat-lafat, ada kalam yang dia merupakan asosiasi dalam pikiran. Tek 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 tek. Sebelum Sultani misalnya mengatakan aku ingin makan, ya, itu ada kalam nafsinya dulu. Kalam nafsi itu kira-kira bahasa psikologis, bahasa psikologis. Itu tidak perlu diucapkan melalui lisan, kan? Tetapi cukup, oh, aku ingin makan. Ada dulu pikiran aku ingin makan itu ada dulu. Sehingga ketika mamanya dia bilang, aku ingin makan, maka kata-kata aku ingin makan itu sama dengan yang ada di pikirannya. Aku ingin makan. Hanya yang ada di pikirannya tidak ada suara, tidak ada huruf. Ketika dia ucapkan ada suaranya, ada hurufnya. Paham ya? Nah, menurut Imam Asy'ari, kalam lafzi dan kalam nafsi, yaitu satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Nah, sehingga kalau kalam nafsi ini kodim, maka kalam lafdinya juga kodim. Paham? Paham ya? Nah, kalam lafdinya juga kodim. Apakah nanti setelah itu akan ada huruf, ada suara ketika dibaca? Yaitu hadis, karena dibaca oleh manusia. Tetapi tetapi dia merupakan perwujudan dari kalam nafsi itu. Kalamnya Allah, kemudian berbentuk lafat. Lafadznya itu merupakan sesuatu yang sama dengan kalamnya Allah. Nah, sehingga dua-duanya sama-sama kok. Saya berharap ini bisa dimengerti oleh Sultan. Tapi kayaknya mengerti. Merem-merem. Oke, ini kita hanya cerita tentang imam ini ya, Imam Ahmad bin Hambal. Kita kembali. Nah, li'annahu lam yakun mu'minan fin nadhar. Ya, oke. Nah, oleh karena itu sebagian orang kemudian tadi sebenarnya mau cerita apa ya? Bukan mau cerita, mau jelasin apa gitu. Lupa. Oh iya betul. Jadi Imam Ahmad bin Hambal hanya mentakwil tiga hadis ini. Kenapa dia hanya mentakwil tiga hadis ini? Karena dia hanya melihat tidak kemustahilan Allah punya jari, kemudian kemustahilan Allah punya yamin atau tangan kanan, dan kemudian kemustahilan Allah punya nafas. Nah, oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, walau am'ana la dhahara lahu dzalika fil ikhtisas bi jihati fawqin wa ghairihi mimma lam yu'awwil. Kalau seandainya ya am'ana fin nadhar, Imam Ahmad bin Hambal ini lebih kritis, bukan kritis ya, lebih perhatian terhadap nador. Nador ini akal, maka dia pasti akan mentakwilkan ayat-ayat yang lain tentang tangan Allah, tentang wajah Allah, tentang Allah di atas dan lain-lain itu akan ditakwil. Hanya saja, yaitu tadi karena Imam Ahmad bin Hambal ini punya pemikiran basis pemikiran beliau adalah yaitu tadi menganggap bahwa sesuatu yang datang dari yang ada di zaman Kanjeng Nabi kebenarannya unquestionable. Kebenarannya itu reliable. Kebenarannya itu sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang tidak bisa dibantah. Sehingga kalau ada ijtihad baru, beliau tidak mau. Kalau ada sesuatu yang baru, beliau tidak mau. Oke, jelasin begini. Eh, jadi tadi paham ya akidah salafnya itu tadi ya. Jadi itu ada kebenaran yang bisa dinegosiasikan, ada kebenaran yang tak bisa dinegosiasikan. Nah, di zaman Kanjeng Nabi, kenapa umpamanya lafaz hadis-hadis ini ya tidak ditakwil oleh Kanjeng Nabi? Nah, kan gitu kan? Karena waktu itu tidak ada problem di zaman Nabi, tidak ada problem, tidak ada pertanyaan yang nyeleneh. Nah, tidak ada perbincangan tentang ini, semuanya sudah ketika Nabi bilang yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di dalam Al-Qur'an ini ketika Allah berfirman dan disampaikan oleh Kanjeng Nabi yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan kalian. Para sahabat itu khusyuk, fokus menerima firman itu dan pikirannya tidak kemana-mana. Apa ya tangan Allah? Tidak gitu. Gitu ya. Ketika mamanya Nabi bilang, qalbul mu'min
baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hatinya orang mukmin itu jaraknya cuma 2 jari dari jarinya Allah. Itu para sahabat tidak bertanyakan apakah Allah punya jari, tidak bertanya karena tidak ada problem teologis pada saat itu. Oh, keren hari ini ya, biasa aja. Ini sebenarnya untuk biar Sultani terhibur, makanya dikasih sesuatu yang. Nah, hiburannya itu biar pinter gitu. Nah, oleh karena itu karena tidak ada problem ilmu kalam pada saat tidak ada pertanyaan-pertanyaannya lagi. Para sahabat itu ketika Al-Quran turun, mereka khusyuk aja bawaan. Nggak sempat bertanya apa, gitu nggak ada. Nah, tetapi ini kemudian jadi problem, ya. Ketika teks ini Al-Quran sudah hilang tuannya, hilang tuannya itu maksudnya sang pembawa, sang penerima wahyu Nabi Muhammad sudah berpulang. Intakola ilar rofiqil a'la, maka teks Al-Quran, kemudian teks hadis yang merupakan warisan dari kanjeng Nabi itu dua-duanya, yang mana kalau kita berpegang pada keduanya itu lantadillu abadan, tidak akan pernah tersesat. Itu sudah menjadi teks tapi sudah tidak bertuan. Artinya tidak bertuan, dia sudah tidak ada satu tokoh yang otoritatif untuk benar-benar menerjemahkan teks, untuk benar-benar menjadi wakil dari Al-Quran. Misalnya saya baca Faisal Tafriqo. Ketika saya jelasin Faisal Tafriqo, maka saya jadi tuan dari kitab ini. Karena kalian sudah tidak ketemu Imam Ghazali. Sebenarnya sebagaimana saya tidak bertemu, apalagi kalian kita tidak bertemu sama Imam Ghazali. Nah, oleh karena itu siapa yang paling ngerti teks ini? Tentu saja yang nulis Imam Ghazali. Setelah itu tidak ada tuannya teks ini, hilang tuannya. Tidak ada lagi yang bisa menerjemahkan sesuai dengan maksud Imam Al-Ghazali. Sebaik dan setepat maksud Imam Ghazali. Selebihnya hanya meraba-raba. Termasuk saya. Tetapi saya menjadi tuan baru di sini. Sehingga apa yang saya jelaskan, kalian mengikuti. Sehingga saya otoritatif. Makanya kalian bisa bertanya. Kalau umpamanya nggak paham ini, umpamanya maksudnya apa, silakan bertanya. Karena saya menjadi tuan. Tapi bayang-bayang, hanya bayang-bayang dari sang penulis saja. Karena saya cuma menerjemahkan, bukan tuan dari teks. Begitu juga ketika Al-Quran sudah, Nabi sudah wafat, tinggal Al-Quran dan hadis, ya, maka Al-Quran dan hadis itu menjadi satu korpus dokumen, ya, satu dokumen yang kita terima, terberikan kepada kita, yang kita terima begitu saja. Apa maksudnya? Tidak ada sepaham kanjeng Nabi. Tidak ada yang sampai pemahamannya kayak kanjeng Nabi. Nah, sehingga ketika orang mencoba menjadi wakil kanjeng Nabi, siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama sampai hari ini mencoba menjadi wakil kanjeng Nabi dengan menerjemahkan Al-Quran. Mereka wakil kanjeng Nabi, ini hati-hati. Ini wakil kanjeng Nabi, ya Allah kalau salah mudah-mudahan dimaafkan. Orang yang membacakan Quran kemudian menjelaskan, itu berarti wakil kanjeng Nabi. Ketika saya jelaskan ini ke depan kalian, berarti saya wakilnya Imam Ghazali. Nah, ini makanya sisi sakralitas itu yang tetap kita pertahankan ya, setidaknya untuk adab. Nah, oke. Ketika sudah Nabi itu tidak ada, ya sudah, berarti mereka itu hanya menjadi penerjemah saja dari apa yang disampaikan kanjeng Nabi. Sehingga karena yang nyampaikan itu sudah bukan kanjeng Nabi, sudah tidak maksum, maka orang-orang pun berhak bertanya. Orang-orang berhak bertanya kalau tidak paham kan? Ya Allah fauqa aydihim. Apalagi waktu itu Islam makin meluas, tidak hanya di Jazirah Arab, sudah masuk ke negara-negara di luar, masuk ke Persia, masuk ke Timur Dekat, masuk ke Timur Jauh, bahkan sudah ke Timur Jauh ini maksudnya ke daerah kita ini Asia Tenggara, sudah masuk ke sini bahkan. Nah, karena sudah masuk ke sini, orang-orang kan mulai asing apa sebenarnya yang dimau oleh kanjeng Nabi, apa sebenarnya yang dimau oleh Quran, oleh hadis. Sehingga ketika diucapkan Allah umpamanya
Qalbul mu'min baina isba'aini min asabi'ir rahman, hadis Nabi. Kita enggak pernah ketemu Kanjeng Nabi. Kita enggak tahu Nabi kayak gimana ngomongnya. Orang-orang yang dihadapi kayak apa, bahasa yang berlaku pada saat itu kayak apa, bahasa kita sudah beda. Akhirnya kita berhak bertanya, sebenarnya apa yang dimaksud jari Allah? Mulailah timbul pertanyaan-pertanyaan. Seiring dengan itu, maka berkembanglah pemikiran tentang ilmu kalam, tentang fikih, tentang tasawuf, tentang berbagai macam ilmu-ilmu agama mulai bermunculan, ilmu bahasa dan lain-lain. Nah, oleh karena itu perkembangan ilmu itu sangat belakangan. Nah, sangat belakangan. Sangat belakangan itu maksudnya setelah Nabi Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, 4 Hijriah, 3 Hijriah, 2 Hijriah, sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai sekarang masih terus berkembang. Ilmu-ilmu yang baru dan ilmu itu berkisar pada Quran itu gimana cara memahami dan lain-lain. Nah, oke. Itu saya menjelaskan Imam Ahmad bin Hanbal. Panjang ya. Dibawa muter-muter enggak itu. Muter-muter. Enggak apa-apa latihan muter. Sebelum kita nanti muter di Ka'bah. Oke, itu yang pertama. Yang pertama masih. Yang pertama masih. Yang kedua, pandangan Imam Ahmad bin Hambal ini akan mengatakan begini. Nah, karena tadi perkembangan ilmu baru ya. Ilmu baru banyak sekali, termasuk ilmu yang dilahirkan oleh berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan, katakanlah pertanyaan nakal. Pamannya ketika Al-Quran berkata, Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kalian. Kita cuma baca baca buku, tidak ada yang menjelasin. Maka kita cuma menerima tangan Allah di atas tangan kalian. Kalau tidak ada yang menjelasin, itu kan kacau tuh. Iya kan? Oleh karena itu lahirlah umpamanya pertanyaan, apa yang dimaksud dengan yadullah fawqa aydihim ini? Apa yang maksudnya? Kan gitu pikiran kita itu. Akhirnya terjadilah perdebatan, terjadilah perbincangan, diskusi tentang apa sebenarnya maksud yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kalian. Apakah Allah punya tangan apa enggak? Kemudian berkembanglah takwil. Takwil ini yang mengatakan bahwa enggak, yang dimaksud tangan di sini itu bukan tangan seperti yang kita pahami. Yang dimaksud tangan adalah kudrat, kuasa Allah. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal lain. Ketika umpamanya ada orang bertanya begitu, itu suruh diem. Nah, kira-kira gitu. Diem, enggak usah bertanya begitu, kan. Ini Al-Qur'an ngomong yadullah fawqa aydihim. Kamu jangan nanya gimana bentuk tangannya, gimana apa, enggak usah nanya macam-macam. Terima saja bahwa Allah mengatakan tangan Allah di atas tangan kalian. Yang jelas pemahamannya bukan pemahaman tangan yang kamu ketahui, tidak bisa kamu gambarkan, tidak bisa kamu asumsikan. Kita hanya boleh percaya kepada teksnya saja. Nah, gitu. Jadi tidak mentakwil, paham ya? Nah, tapi kalau orang seperti Imam Ghazali, kelompok Imam Asy'ari ya, seperti Imam Ghazali, dia mengatakan pertanyaan itu harus dijawab. Nah, kira-kira begitu. Pertanyaan orang itu harus dijawab. Harus dijelaskan bahwa itu bukan tangan. Itu adalah kudrat Allah maksudnya. Sehingga loh, kok pakai yadun? Ya karena tangan. Tangan yang dimaksud adalah wujud aklinya. Apa wujud akli tangan? Adalah kuasa. Berbuat. DLN. Nah, itu tadi ya. Jadi antara Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Ghazali, Imam Ahmad bin Hambal tidak mau mentakwil karena bagi dia zaman Rasulullah tidak ditakwil. Nah, gitu. Dibiarkan saja dan para sahabat tidak ada yang bertanya. Sehingga pertanyaanmu itu bid'ah, kira-kira begitu. Pertanyaanmu itu nggak mengada-ada dan tidak layak seorang mukmin punya pertanyaan begitu. Nah, itu kalau Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau Imam Ghazali enggak. Ini pertanyaan tulus dari orang yang ingin tahu. Maka harus kita jawab. Nah, paham ya? Agak pinter kayaknya. Mulai kebuka. Nanti dijelaskan ke orang-orang. Sampaikan ke orang di Jokowi. Oh, oke, sudah, kita 4 baris. Mau lanjut? Jadi, Aktif itu. aneh, oh nih. Ya, Bang. Jadi kalau Gimana, Bang? bisa disimpulkan dari
teks ini dan pembahasan sebelumnya bahwa meskipun Ahmad bin Hambal ini dikenal sebagai apa kelompok ulama yang memilih eh, apa bahasanya anti takwil ya, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu dia Tafwid, ternyata mau tidak mau harus mentakwil gitu kan. Gitu. tafwid bahasa ini. Oh, tafwid. Hmm. Tafwid, eh, at-tafwid aslam, at-ta'wil eh, aslah kalau tidak salah begitu Hmm, bahasanya. hmm, hmm. Jadi kalau orang mentafwid tidak memilih beriman begitu saja, ya dia lebih selamat lah kira-kira. Kalau mentakwil ya lebih kira-kira begitu. Oke, oke. Sip, sip. Hmm, hmm. Pak, tanya, tanya. Kalau tadi wa inna ma iktasal Ahmad ala ta'wil. Kalau Imam Ibn Hambal Ibn Hambal ini melakukan takwil, tapi tidak bisa membenarkan. Maksudnya tidak unquestion itu. Kalau ya tangan Allah ya, tangan Allah ya, tidak bisa dipertanya. Iya sudah, iya tafwid namanya itu. Tafwid itu maksudnya Ah, menyerahkan pada teks dan orang tidak boleh bertanya itu gitu loh kira-kira. Kalau dia bertanya itu dia bukan dia tidak apa ya? Dia bisa terjerumus pada bid'ah kira-kira. Dia bisa terjerumus pada bid'ah. Oleh karena itu bid'ah itu kalau kita ketemu di dalam ilmu kalam bukan bid'ah yang kayak versi Wahaboy sekarang. Wahaboy ini kan cuma menjadikan bid'ah itu sebagai sesuatu yang baru dalam agama. Kalau bid'ah itu kalau dalam ilmu kalam zaman Imam Ghazali, Imam Ahmad bin Hambal yang disebut bid'ah itu adalah aliran pemikiran. Hmm, hmm, Namanya ada aliran pemikiran yang sesat itu disebut pemikirannya bid'ah. Jadi sebenarnya ada perkembangan makna bid'ah itu mulai dari zaman Nabi, zaman para ulama klasik sampai zaman zaman keemasan eh, King Saud ya, Bani Suud lah kira-kira. Oh Wahabi Wahabi. Sorry. Aje aje tang raja aje Bukan bukan sana Bani bola. bukan Bani Suud bang, sorry bang. Sana bola. Kita tang raja aja. Iya iya iya. Iya. tapi Raja Bang Fauzi Bani Suud. Raja Bang Fauzi. jadi lanjut. Apa? Tapi pemaparannya Ibn Abbas kalau tidak terlalu dipakai. Apa? Karena semuanya minta saking banyak. Kalau enggak orang Wahabi enggak nak kaum kaum Dia Wahaboy kan itu enggak beda tak. oh itu paten mungkin. Tapi kalau kita tidak ditakwil malah ikut apa itu. Iya terserah. Yang penting enggak menganggap bahwa Allah benar-benar punya tangan ya. Ya kalau kita dengan cara mentakwil sesuatu itu sebenarnya Imam Al-Ghazali sedang menarasikan gimana kita itu adaptasi sebenarnya terhadap perkembangan ilmu, perkembangan masyarakat Islam yang sekian kompleks kan gitu pesannya kira. Jadi sebagian orang menganggap bahwa Imam Ghazali ini telah menjumutkan pemikiran Islam. Tahu jumut kamu? Kamu tahu. Jumut itu maksudnya kaku apa segala macam gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari perdebatan ini misalnya dari perdebatan antara Imam Al-Ghazali dengan Ahmad bin Hambal walaupun tidak semasa ya, tapi dari karya-karya yang beliau sampaikan itu menunjukkan bahwa beliau itu lebih beradaptasi dengan ilmu gitu loh. Ini tuntutan masyarakat gitu. Sehingga kita harus mentakwil ayat-ayat. Nah, sehingga ayat-ayat ini harus ditakwil, dipahami kembali, diinterpretasikan kembali. Karena Imam Al-Ghazali itu salah satunya nanti yang mengkritik pemikiran Ibnu Taimiyah ketika sorry, bukan Ibnu Taimiyah, nanti ketika Imam Ghazali itu mengatakan begini. Ini kalau tidak salah di Al-Mustasfa apa di mana? Imam Ghazali itu mengatakan bahwa tidak boleh kita hanya mematok standar kebenaran penafsiran Al-Quran itu cuma pada zaman salaf gitu. Karena memang penafsiran ini terus berkembang seiring dengan perkembangan ijtihad manusia, kira-kira begitu. Nah, nanti itu Ibnu Taimiyah tuh setelahnya ya yang mengkonter katanya, wah ini salah pendapat ini.
salah pendapat ini dan lain-lain. Berangkat ngajar. Silakan. Boleh. Biasa, boleh. Oke, Palembang. Lembang. oke, oke. Sudah, fokus ke sini. Ini mau menjawab pertanyaan. Nah, oleh karena itu hal-hal yang perlu ditakwil itu hal-hal yang apa ya, yang kira-kira kalau tidak kita jawab, kira-kira kalau tidak kita jawab, iman kita itu tidak iman tetap ya. Oleh karena iman kita itu ya tetap di situ-situ aja, tidak berkembang. Nabi Ibrahim itu termasuk para nabi yang sangat hebat ya. Jadi beliau itu mempercayai bahwa Allah punya sifat maha menghidupkan al-muhyi dan maha mematikan al-mumit. Tetapi beliau setelah mengimani bahwa Allah punya dua sifat al-muhyi al-mumit, beliau kemudian nanya, gimana cara engkau menghidupkan sesuatu yang mati? Sehingga pertanyaan ontologis tentang ada dan pertanyaan epistemologis ya tentang bagaimana itu sama-sama berangkat dari dasar keimanan. Sehingga kalau iman kuat ya, keimanan kuat, maka pertanyaan bagaimana itu bisa memperkuat kita. Umpama ya. Jadi mengaji ini memperkuat iman salah satunya, Saudara. Harus diingat itu, imanku kok lemah ya. Ngaji saja. Rai, Jogra. Oke. Pertanyaan, Bit? Sudah, Bit? Oke, sudah kalau tidak ada pertanyaan. Jadi kalau apa ya? Belum boleh kalau boleh pertanyaan. Apa, Bang? Loh, loh. Iya, iya, iya. Lanjut lanjut lah. Kalau paling kok udah tunggu apa? Sudah, Bang, sepertinya kita. Oh iya iya kak. Iyalah. Karena ini sepertinya santrinya dua, Bang, tapi suka ribut. Suka ribut. Pit Ben Sultani rebut tuh, Bang. Tukar melolo. Pusing pikiranku. Cek keseringan atau kar. Problem epistemologis atau karto aja.